bahas apakah dia berlangsung atau tidak, ya. Oke. Sedangkan cepat atau lambat itu adalah kinetika, nanti kita bahas. Itu penting sekali karena sebagai orang di sains atau engineering, terutama di kimia, termodinamika itu adalah suatu hal yang sangat-sangat penting dalam basis di kimia. Ini jelas ada beberapa dari mesin juga, termodinamika adalah basis sangat penting di engineering. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi kesempurnaan suatu proses, terutama proses kimia, pertama adalah delta H. Yang itu kita bahas kemarin ya. Kita udah bahas, semakin esotermik, semakin negatif, semakin melepas kalor, maka dia akan semakin spontan. Oke, kemudian kita juga bahas ada faktor namanya entropi, delta S, yaitu derajat ketidakteraturan. Semakin tidak teratur suatu sistem perubahannya, maka dia akan semakin spontan. Dan variabel ketiga adalah suhu. Dan kita juga udah bahas bahwa kemarin masing-masing ini bisa jadi saling berlawanan. Ya, ada reaksi yang delta H-nya negatif, delta S-nya juga negatif. Delta H-nya negatif, positif, delta S-nya positif. Jadi bisa jadi faktor-faktor ini berlawanan. Makanya ada satu variabel baru namanya energi bebas Gibbs. Ya, free energy bebas Gibbs. Ini yang penentunya. Ya, kalau delta G-nya kurang dari 0, maka dia spontan. Delta G-nya lebih besar dari 0, maka dia tidak spontan. Delta G sama dengan 0, maka dia tepat akan spontan. Atau kita kenal sebagai titik transisi. Transisi dari suatu proses. Kalau misalkan di proses meleleh, proses dari es menjadi air, kan kita tahu ya, di bawah 0 derajat, kalau dia kurang dari 0 derajat Celcius, dia akan membeku kan ya, membeku. Kalau di atas 0 derajat dia akan mencair. Nah, karena perubahannya dari es ke cair, dari es ke air, maka di atas 0 derajat dia spontan. Ya kan, karena proses mencair itu terjadi. Di bawah 0 derajat dia tidak spontan karena di bawah 0 derajat es tidak mencair. Tepat di 0 derajat kita sebut sebagai titik leleh kan ya, titik di mana es tepat menjadi air. Atau air juga bisa berubah menjadi es di suhu ini. Nah, itu kita sebut sebagai titik ini, tepat akan spontan atau tepat akan tidak spontan. Kalau di kasus ini, es tepat akan mencair dan air tepat akan membeku ke titik 0 derajat. Oke, kebayang delta G sama dengan 0 ini? Titik transisi dia. Oke, saya akan mencoba setiap 5 menit di awal perkuliahan untuk review sebentar. Oke, sekarang ini. Coba manakah reaksi berikut atau perubahan berikut yang spontan pada suhu rendah namun tidak spontan pada suhu tinggi? Ini suara siapa lagi ini? Gamelan ya? Ada yang back sound-nya gamelan? Oke. Air naik dari bawah ke atas. Spontan nggak? Maaf ya Pak. Maaf Pak. Gak apa-apa. Air naik dari bawah ke atas spontan? Tidak. Tidak kan ya? Dan kita panaskan juga tidak akan spontan gitu. Apalagi kalau pada suhu rendah lebih nggak spontan lagi kan? Berarti ini tidak. Es mencair. Spontan pada suhu rendah atau suhu tinggi? Suhu tinggi. Suhu tinggi. Berarti nggak masuk ke sini kan ya? Kan diminta spontan pada suhu rendah, tidak spontan pada suhu tinggi. Berarti es ini nggak masuk. Uap air menjadi salju atau menyublim. Spontan pada suhu rendah? Iya Pak. Iya kan? Iya. Pada suhu tinggi dia tidak akan spontan. Nah sekarang yang ini, yang D. Gimana nih? Reaksinya ini delta H-nya positif. Enggak. Delta S-nya kira-kira positif atau negatif? Positif. Negatif. Positif. Ingat ini ada gas. Kalau ada gas gimana? Positif. Positif.
Ingat bahwa entropi dari gas itu jauh lebih besar dibandingkan entropi dari padatan dan liquid. Ya, liquid. Jadi kita bisa abaikan entropi dua ini. Ya, awalnya nggak ada dalam kutip ya, entropi menjadi ada. Berarti delta S-nya Positif. delta H-nya juga Positif. Oke, kalau ada delta G-nya kira-kira gimana profilnya? Kalau keduanya positif, delta H min T delta S. Tergantung suhu. Positif. Suhunya. Spontan Oke, pada tergantung suhu kan ya? Kalau T-nya besar, apa yang terjadi? Delta G-nya kurang dari Delta G-nya negatif ya, karena kalau ini besar, maka otomatis variabel ini itu akan dominan, ya kan ya? Maka delta G-nya negatif. Spontan berarti kan ya, pada suhu tinggi dia spontan. Kalau T-nya kecil, maka T delta S-nya kecil kan ya? Iya. Maka delta H-nya akan dominan, maka delta G-nya akan positif. positif. Berarti dia spontan pada suhu tinggi, tidak spontan pada suhu rendah. Berarti bukan jawaban yang kita inginkan. Berarti jawabannya adalah S mencair. Oke. Sama sini ada pertanyaan? Pak, Ya. yang kontrak PJJ itu Pak gimana? Aduh, saya lupa lagi. Minggu depan lah ya. Ketua kelasnya ingetin saya hari Senin bisa? Bisa Pak. Oke. Kalau nggak salah itu kalau dari penilaian akan sama dengan semester 1 ya. Kalau dari penilaian, setahu saya nggak ada perubahan. Ya, nah, Iya tapi Pak. apakah ada praktikum offline atau full online nanti kita tunggu kebijakan dari kampus karena ini juga terkait kondisi COVID di Jakarta kan ya. Karena Iya faktor Pak. kesehatan itu tetap jadi dominan gitu dengan kondisi sekarang yang tidak membaik gitu. Ya. Jadi memang tidak ideal tapi ya itulah resiko terkecil yang kita ambil sekarang gitu. Ya kita berharap supaya semester depan lah teman-teman udah bisa masuk mulai normal gitu di offline gitu. Oke. Hari ini kita akan masuk ke hukum ketiga ya, termodinamika. Kalau ada yang lupa hukum kedua apa silakan cek di perkuliahan sebelumnya. Dan kita akan masuk ke delta G standar. Kita udah bahas delta G, sekarang kita akan masuk delta G standar. Oke. Hukum ketiga itu mengatakan bahwa ya, entropi suatu zat yang sempurna, kristal sempurna. Kristal itu adalah suatu zat yang dia itu sangat teratur. Itu kristal. Lawannya kristal adalah amorf. Amorf itu dia acak. Jadi kristal itu padatan yang sangat 100% teratur. Ya, dia entropinya 0. Maksudnya entropinya 0 apa? Berarti dia 100% teratur. Ingat, entropi itu derajat ketidakteraturan. Semakin besar, maka dia semakin tidak teratur. Kalau dia 0, maka dia 100% teratur. Pada saat suhu sama dengan 0 Kelvin. Nah ini. Berarti meskipun dia 100% kristal, tapi kalau dia tidak sama dengan 0 Kelvin, maka dia entropinya tidak akan 0. Karena dia masih ada sedikit-sedikit ketidakteraturan. Ingat kita udah bahas kemarin, semakin tinggi suhu, zat akan semakin teratur atau tidak teratur? Tidak teratur. Jadi kalau di atas 0 Kelvin, pasti ada sedikit ketidakteraturan. Maka S-nya tidak akan sama dengan 0. Jadi dari sini kita bisa membuat suatu tetapan, suatu kondisi di mana S itu akan sama dengan 0 jika suhu sama dengan 0. Makanya nanti di tabel, ketika teman-teman lihat S dari O2 gitu, pada suhu 298, misalkan ya, maka itu adalah entropi pada suhu 298 dikurangi dengan entropi pada suhu sama dengan 0. Itu biasanya kalau di tabel nanti. Ya, karena ini sama dengan 0, maka ini akan sama dengan ini. Seperti itu. Oke. Ini sudah kita bahas. Nah, sekarang kalau kita lihat di tabel nanti, ya,
tabel termodinamika itu biasanya isinya delta H, data biasanya delta H kan perubahan entropi, delta HF perubahan entalpi pembentukan, SF, nah ini beda biasanya. Jadi kalau delta HF kan dia dari senyawa itu terbentuk dari unsur-unsur penyusunnya, sedangkan kalau SF itu dia dari 0 menuju zat itu. Itu beda ya, nanti bedakan antara SF itu adalah entropi pembentukan adalah dia dari 0 Kelvin menjadi suhu 298. Kalau delta HF itu adalah suatu senyawa dari unsur-unsur pembentuknya. Itu perbedaannya antara data di termodinamika untuk entalpi dan data termodinamika untuk entropi. Oke, ini hanya sekilas aja. Dan sama delta S selalu akan sama dengan jumlah dari entropi produk dikurangi jumlah dari entropi reaktan. Ingat, dia fungsi keadaan akhir dikurangi awal. Untuk reaksi kimia, akhirnya adalah produk, awalnya adalah reaktan. Selalu ya, delta G juga sama nanti. Delta G produk dikurangi delta G reaktan. Delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Selalu akhir dikurangi awal. Sampai sini pertanyaan. Habis ini kita akan banyak latihan. Oke, masih belum ada? Oke, sekarang coba kerjakan dulu ini. Saya kasih waktu 1 menit. Nanti saya akan tanya secara acak. Ingat, akhir dikurangi awal. Karena 1 jam, maka saya harus agak ketat atur waktu nih. Oke, sekarang NIM tanggal berapa ya? 20 berapa sih? 29 atau 8? 28, Pak. Oke, sekarang tanggal 28. Ada yang merasa punya NIM 28? Oh, masa saya harus buka siup? Siapakah yang merasa punya NIM 28? Oke, NIM 28 Wulan Maulitul Hikmah. Ada? Halo, Wulan? Wulan? Oke. Kita coba yang lain. Sekarang bulan 1. Septiana Lusita. Iya, Pak. Oke, berapa nilainya? Nilainya 26,1. Berapa? 26,1. Oke, tadi 261 ya, delta S. Ingat tadi S produk dikurangi S reaktan kan ya. Jadi dia adalah produknya adalah ini 213,7 dikurangi 187,26,1. Oke. Simpel kan? Ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya mau tanya, Silakan. untuk misalnya jenisnya kayak solid sama gas itu nggak diperhatikan ya, Pak? Tetap dihitung semua gitu ya? Oke. Kalau kita memprediksi, kita hanya melihat gas. Ya kan? Kalau kita memprediksi, kita hanya melihat gas. Kalau di sini kalau kita prediksi, oh gasnya ini awalnya 0, ya kan, ini adanya 1. Maka kita prediksi entropinya positif atau negatif? Positif. Positif. Ya kan, ini prediksi kita ya, prediksi. Prediksi itu bisa benar, bisa salah ya.
Oke, sekarang yang lebih akurat adalah kita hitung. Kalau kita hitung, kita masukkan semuanya. Mau padat, mau gas, mau liquid, aqueous, kita masukkan. Kalau kita hitung. Karena masing-masing akan terwakili dengan angkanya. Kalau dia teratur, angkanya pasti kecil. Kalau dia tidak teratur, angkanya pasti besar. Dan setelah kita hitung, kita dapatnya juga positif. Sesuai kan dengan prediksi kita? Seperti itu. Jadi untuk prediksi, hanya lihat gas. Karena kita nggak tahu angkanya berapa. Tapi kalau untuk menghitung, pakai semuanya. Karena kita udah tahu seberapa kecil dia dan seberapa besar entropinya. Oke, gimana? Oke, Mas Pak. Burhan, sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang yang kedua. Kita prediksi, kalau prediksi dulu, prediksi positif dan negatif? Prediksinya? Positif. Positif. Oke, prediksinya positif ya. Sekarang saya kasih waktu 1 menit, coba dihitung. Nanti saya tanya lagi. Siapa ini? Saya pause dulu rekaman. Oke, kita lanjut. Sekarang tahun 2021, NIM 21. Siapa NIM 21? Saya, Pak. Oke. Berapa nilainya jadinya? Bentar, Pak. Tuh. Atau sambil ini ya, sambil kita bahas. Sebutin apa dikurangi apa gitu. Itu dijumlah dulu kan, Pak, yang Yang mana? 213,7 ditambah 40. Tambah 40 terus Itu nanti hasilnya dikurangi sama yang 92,9. oke dikurangi yang produk ya, reaksi ya. Iya, Pak. Coba berapa? Coba pakai kalkulator. Ini bukan SBMPTN ya, jadi kalian boleh pakai kalkulator. 160,8, Pak. 160, oke, terima kasih. Kelihatan nilainya positif ya. Jadi sesuai dengan prediksi kita. Pak, Ya, saya beda jawabannya. berapa jawabannya? 160,5 sih. 160, 5. itu mah beda segitu kayaknya ada yang beda pembulatan deh kayaknya. Nggak apa-apa deh, itu cuma beda pembulatan aja. Ya. Iya, Pak. 7 dikurangi 9, 8 deh. Kayaknya yang benar 160,8 deh. Coba cek lagi perhitungannya ya. Karena 7, ini kan endingnya 7 ya. Dikurangi 9 kan 17 dikurangi 9 itu 8. Tapi itu kesalahan kecil dan nggak akan mempengaruhi kebenaran jawaban itu. Ya. Tapi mungkin ada sedikit mistake di perhitungan. Oke. Dan ini juga dibulatkan jadi 161. Teman-teman dapat 160, 162, oke lah itu mah bisa diabaikan perbedaannya. Oke, sekarang kita lanjut yang berikutnya. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Ya silakan nanti kita. Kalau lagi pas break saya pause biar apa tidak terlalu panjang rekamannya nanti. Oke, Pak. Oke. Langsung aja ya bareng-bareng lah. Jawabannya apa? C. Oke. Ini apa C. B? B. Yang B, Pak. Pak. B. Pak. Bedanya C sama B apa? Jawabannya min 3, 2,9. Intinya apa satuannya? Satuannya. Kalau dari angkanya B sama C itu sama. Oke, ini bulan. Oke, maaf Pak. Oke. Kalau dari angkanya B dan C itu sama, tapi lihat satuannya. Satuan entropi itu joule mol Kelvin, joule per mol Kelvin. Ya, ini juga ada kelihatan satuannya ya. Maka jawabannya adalah B. Dan ini akan penting nanti ya. Satuan dari delta H dan delta S, delta G itu adalah joule per mol. Sedangkan satuan dari delta S itu adalah joule per mol Kelvin. Oh, sorry, ini kilojoule. Sorry. Ini nanti akan sering salah biasanya dalam mengkonversi satuan. Karena ini satuannya joule per mol Kelvin, ini kilojoule per mol. Ya, jadi kalau teman-teman hitung nanti delta G sama dengan delta H min T delta S,
Jangan lupa S-nya ini satuannya diubah menjadi kilojoule ya per mol Kelvin. Karena nanti dikalikan suhu kan Kelvinnya hilang. Ya, jangan lupa diubah menjadi kilojoule. Satuan dari delta S memang di standar itu adalah joule. Tapi ketika dalam perhitungan yang melibatkan delta H dan delta G, dia harus diubah menjadi kilojoule. Atau satuan delta G dan delta H-nya diubah ke joule. Tapi itu nggak umum. Tidak umum delta G dan delta H itu joule. Biasanya adalah kilojoule. Ya, berarti delta S-nya yang menyesuaikan. Itu ada di soal berikutnya. Oke. Nah, ini saya katakan tadi. Lihat satuannya. Pada suhu berapa satu reaksi berubah menjadi tepat tidak spontan? Ya. Jika delta H-nya sama dengan minus 50 kJ, delta S-nya sama dengan plus 20 joule. Ingat nih. Ini joule, ini kilojoule. Oke, kriterianya apa? Suatu reaksi tepat menjadi tidak spontan. Delta H-nya plus. Delta H-nya plus. Ingat, spontan delta H dan delta H saja itu tidak cukup. Delta S saja tidak cukup. Apa yang menjadi Suhu. apa tidak penentunya? Delta H. Delta G. Ingat kan delta G. Jika dia negatif, dia spontan. Ya. Jika dia positif, maka dia tidak spontan. Jika dia sama dengan 0, ini sama dengannya, maka dia tepat spontan atau tepat tidak spontan, tergantung awalnya apa. Atau tepat tidak spontan. Oke, berarti kita harus mencari berapa suhu saat delta G-nya sama dengan 0. Ya kan, kayak diminta suhu ketika reaksi become spontaneous, ya, reaksi menjadi spontan, menjadi tidak spontan, itu delta G-nya sama dengan 0. Oke, delta G sama dengan delta H min T delta S. Kita ingin sama dengan 0. Berarti suhunya adalah sama dengan delta H per delta S. Masih ada pertanyaan? Oke, ada yang tidak, ada yang kurang jelas sampai sini? Ini diam berarti mengerti atau diam berarti bingung? Mengerti, Pak. Oke. Mengerti. Sekarang delta H-nya adalah minus 50. 50,2 kilojoule per mol. Oke. Delta S-nya adalah plus 20. Nah, ini plus 20 ini satuannya joule ya. Jangan lupa diubah menjadi kilojoule. Maka ini adalah 20,5 kali 10 pangkat min 3 kilojoule per mol Kelvin. Oke. Coba ini hitung berapa nih? Minus 50 dibagi 20. Minus 50.000 dibagi 20. Minus 5.000 dibagi 5. Sekitar 2.400-an ya? Iya, Pak. 2448. Kalau kita selesaikan ini, T-nya akan sama dengan sekitar 2.448 Kelvin. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bapak, Ya. boleh diulang dari yang T sama dengan delta H per delta S, Bapak? Oke. Sampai sini ya, berarti saya ulang dari sini sekilas. Untuk mengetahui spontan atau tidak, kita kembalikan ke delta G. Delta H dan delta S itu sudah cukup. Kita sudah bahas di awal-awal berulang-ulang bahwa delta H memang
punya kecenderungan, delta S juga punya kecenderungan, tapi tidak cukup. Kita harus menggunakan variabel namanya delta G. Jika negatif spontan, positif tidak spontan, 0 dia tepat akan spontan atau tepat akan tidak spontan. Dan yang diminta di soal adalah reaction become spontaneous, berarti tepat menjadi tidak spontan. Nah, delta G kita sudah bahas, delta H main delta S. Ini tuh suatu persamaan sangat-sangat keramat lah di termodinamika. Nah, karena dia tepat akan tidak spontan, maka dia nilainya sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian kita kalau ini sama dengan 0, maka delta H sama dengan T delta S kan ya? Sehingga T sama dengan delta H per delta S. Nah, sekarang kita masukkan delta H-nya adalah minus 50,2 kilojoule. Ingat, kilojoule. Delta S-nya adalah plus 20,5 joule. Ini angkanya beda. Satuannya beda. 1 kilojoule, 1 joule. Kita harus ubah yang atas menjadi joule atau yang bawah menjadi kilojoule. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah mengubah satuan delta S menjadi kilojoule. Jadi kita kalikan 10 pangkat min 3. Jadi 50,2 dibagi 20,5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan sekitar 2448 Kelvin. Dan selalu ya, agak nyebelin jadinya ya, delta S itu selalu diberi dalam satuan joule. Selalu. Dan delta H sama delta G selalu diberi dalam satuan kilojoule. Jadi mengubah ini tuh hampir selalu kita lakukan. Dan dari pengalaman dulu saya ngajar, sangat banyak mahasiswa yang salah di sini. Nah, ini dapatnya suhunya 2 Kelvin, 2,448 Kelvin. Gitu. Ya, itu sangat diingat-ingat terus bahwa satuan itu penting. Bila perlu tulis semua satuannya. Oke. Gimana? Masih ada yang kurang jelas? Nah, sekarang pertanyaan saya tambah nih. Reaksi ini spontan jika suhunya di bawah 2448 atau di atas 2448. Di bawah. Di bawah atau di atas? Di atas. Ayo ada yang jawab yuk. Kan kita tahu nih 2448 lah titik transisinya, tepat dia menjadi spontan dan tepat dia menjadi tidak spontan. Nah, reaksi ini spontannya di bawah suhu ini atau di atas suhu ini? Di atas. Ayo. Ya, Oh, ini saya ada yang salah ya, sorry. Ini saya lupa minusnya ya. iya. Iya, Pak, minus. Oh, sorry. Jadi T-nya adalah minus ya. Oke, maaf, ada minusnya, saya lupa di sini. Oke, berarti suhunya adalah T sama dengan minus 2448 Kelvin. Oke. Suhu terendah itu adalah 0 Kelvin. Ya, dan ini suhunya adalah minus 0 Kelvin. Nah, artinya apa? Reaksi ini itu cuma dua kemungkinan. Dia selalu spontan atau selalu tidak spontan. Karena suhu transisi ini tidak pernah terjadi. Oke, sampai sini kebayang. Dia hanya berubah spontan menjadi tidak spontan atau sebaliknya di saat suhu minus 2000 Kelvin. Suhu terendah yang ada itu adalah 0 Kelvin. Berarti reaksinya cuma dua kemungkinan. Kalau nggak opsi pertama, selalu spontan, atau kedua selalu tidak spontan. Nah, sekarang kita cek delta H-nya negatif, delta H negatif, delta S positif itu gimana? Kan kita udah pelajari. Selalu Spontan, Pak.
Kalau spontan kan, kalau di sini delta G-nya akan selalu negatif, ya kan? Delta H-nya negatif, delta S-nya positif dikali jadi negatif juga, maka dia akan delta G-nya selalu negatif, berarti selalu spontan. Ya, jadi dia akan selalu spontan. Berarti kesimpulannya apa kalau dia selalu spontan? Dia tidak akan pernah tidak spontan. Ini jawabannya adalah D. Oke, sampai sini ada yang bingung? Nanti kita akan bahas lagi ya di waktu perhitungan free energy setelah ini. Jadi nanti akan kita bahas lagi. Dan seperti yang saya sampaikan, setiap minggu itu akan ada semacam kuis kecil ya. Kuis kecil itu ini akan membantu nilai kuis kalian, tapi poinnya bukan dinilai sebenarnya. Poinnya adalah teman-teman review dan belajar. Teman-teman boleh nanya ke teman yang lain cara menjawabnya. Ya, dikerjain sendiri juga nggak masalah, nanya ke teman juga nggak masalah. Poinnya adalah teman-teman nanya itu juga jangan nanya jawabannya, tapi nanya gimana cara mengerjakannya. Ya, jadi akan saya bikin cuma 5 soal. Ya, pilihan ganda atau isian singkat saja biar langsung tahu hasilnya. Paling setiap hari Jumat akan saya upload kalau terkait itu di e-learning ya. Kalau misalkan belum bisa akses e-learning, tadi kontak saya, nanti saya akan tambahkan manual. Yang saya nggak bisa lakukan adalah menambahkan SIU. Ya, karena itu dari akademik. Tapi kalau menambahkan e-learning sepertinya saya masih bisa. Oke. Kita lanjut aja, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Oke, kita masuk ke standar free energy. Kita udah belajar energi bebas tadi, delta G. Nah, ada istilah namanya delta G standar. Kenapa pentingnya kita belajar namanya standar? Ya, karena proses kimia dan proses fisika itu bisa berlangsung di berbagai macam kondisi. Di suhu rendah, suhu tinggi, tekanannya berapa. Misalkan teman-teman, misal saya di lab saya itu di sintesis semikonduktor kita tuh bekerja di vakum. Di vakum itu tekanannya sekitar misalkan 1 torr. 1 torr itu sekitar 1/760 atm. Ya. Atau kadang-kadang kami main di tekanan lebih rendah lagi. Sebenarnya 10 pangkat min 5 torr gitu. Dia lebih vakum lagi. Atau ada misalkan di proses reaktor tekanan bisa jadi 2 atm, 3 atm. Nanti nilainya bisa berubah-ubah. Makanya kita perlu suatu standar sehingga ketika kita tinggal mengkonversi ketika kondisi reaksinya berbeda. Karena kalau setiap reaksi dilaporkan dengan kondisi yang berbeda-beda, itu nanti akan menyulitkan untuk dalam masalah validasi atau data itu nggak bisa dipakai oleh orang lain dan seterusnya. Maka kita perlu menetapkan suatu namanya standar. Sama lah kayak misalkan standar panjang 1 meter gitu. Kalau dulu orang pakai standar panjang itu kaki misalkan. Kaki kita sama kaki orang Amerika beda. Ya kan? Makanya perlu standar yang jelas, yaitu adalah kalau kalau di panjang maksudnya di fisika dibahas. Sedangkan kalau free energy standarnya adalah pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Itu adalah standarnya. Nah, simbolnya standar adalah bulat kecil, derajat. Ya, ini adalah simbol standar. Nah, oke, bagaimana kita menghitung delta G? Kita udah bahas tadi, delta G itu adalah delta H min T delta S. Berarti kalau di kasus ini, kita hitung delta H-nya masing-masing, delta S-nya juga kita hitung, dapatlah delta G. Berarti kalau di sini, kita hitung delta H, kemudian kita hitung delta S atau sebaliknya terserah, kemudian baru kita hitung delta G standar sama dengan delta H standar min T delta S. Masih ingat cara hitung delta H? Delta H produk dikurangi delta H bereaksi. Delta S juga sama. S produk dikurangi S bereaksi. Nah, metode kedua, karena delta G itu fungsi keadaan, sama.
delta G produk dikurangi delta G reaksi. Nah, sekarang kapan kita menggunakan ini tergantung data yang dikasih. Kalau dikasih delta H sama delta S, ya kita gunakan metode 1. Tapi kalau kita menggunakan diketahui delta G produk dan delta G reaktan, kita menggunakan metode 2. Sebenarnya caranya sama aja, ya, tergantung data yang dikasih. Oke, karena ada beberapa mungkin kita lebih mudah nyari delta G. Misalkan kalau saat teman-teman nanti di elektrokimia, maka lebih mudah nyari delta G dibandingkan delta H dan delta S. Tapi kalau teman-teman punya data tabel, maka lebih mudah mencari delta H dan delta S, kemudian baru nyari delta G. Jadi tergantung data apa yang dikasih. Oke, sekarang kita bahas, kita akan hanya di metode 1 sepertinya, kita masih ada waktu 2 menit, kita cukupkan di latihan soal ini. Oke, hitung delta G, reaksi aluminium oksida direduksi dengan gas hidrogen menghasilkan aluminium dan H2O. Oke, kita menghitung delta G. Diketahui deltanya ini. Berarti kita gunakan metode 1 ya. Metode 1 kan berarti delta G sama dengan delta H min T delta S. Ini harus ada bulatannya ya. Ada bulatannya semua. Karena standar tingkatnya. Oke. Jadi pertama kita harus hitung delta H-nya kan ya. Nah, dikasih tahu delta H. Delta HF aluminium 0, aluminium oksida minus 1600, delta H2 0, delta HF H2O minus 241,8. Jadi kita bisa menghitung delta H. Yaitu delta H sama dengan delta H produk dikurangi delta H reaktan. Nah, kalau kita balik ke sini, berarti 2 kali delta HAL ditambah 3 kali delta H2O dikurangi delta HAL2O3 dikurangi delta H 3 kali delta HF H2O. H2 seperti ini. Ini adalah produk. Ini adalah reaktan. Sampai sini ada yang kurang atau saya kecepatan? Saya udah berusaha memperlambat nih. Atau jangan saya terlalu lambat nih? Enggak, Pak, udah pas. Enggak, Pak. Pas, Pak. Oke. Jadi delta H adalah delta HF produk dikurangi reaktan. Ya, jangan lupa koefisiennya masing-masing. Nah, kemudian kita kurangi seperti biasa, ini angkanya nggak enak. Kenapa sih berhenti itu suka pakai kilojoule? Oke, sekarang tinggal ini delta HF AL adalah 0, delta dikali 2 berarti kan ya, 2 kali 0, delta HF H2O minus 241,8, kita kali 3, ya kan? Delta HF AL23 adalah minus 1600-an, kita kali 1, delta FH2 adalah 0, kita kali 3. Ingat kenapa ini 0 dan ini 0, karena dia unsur standar. Ya, unsur pada kondisi standar dia delta HF-nya adalah 0. Ini sudah dibahas di termokimia. Oke, dan inilah ini. Jadi 3 kali 24/1 700-an, 1 kali 1600 1600-an. Jadi dapat adalah plus. Dan kadang-kadang ya, ini kan masalah hitungan biasa ya. Saya kadang menjumpai beberapa mahasiswa itu salah dalam membuka tanda ini. Ini main, ini juga main. Nah, saya nggak tahu kenapa ini harus jadi plus kan ya? Iya, Pak. Ada yang buka tandanya minusnya nggak diwarnai positif. Jadi dapatnya minus 2300. Ya itu kan karena mungkin saat ujian kan buru-buru segala macam. Kadang-kadang orang tuh nggak tahu ya saat normal bisa ngerjain tapi saat ujian tiba-tiba lupa gitu karena masalah mental gitu kan. Makanya tiba-tiba jadi lupa sebenarnya coba segala macam. Ya, jadi tolong dicek lagi hati-hati perhitungannya nanti. Oke, delta H-nya adalah positif sekarang. Ya. Oke, sampai sini pertanyaan? Ini waktu saya 2 menit lagi, cukup lah. Belum aja, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, sekarang saya kembali ke sini sebentar. Delta H sama dengan delta S. Kita udah ngitung delta H nih, selesai. Dapat plus 900-an. Sekarang yang kedua adalah kita ngitung delta S kan ya.
Nah, sekarang kita delta S. Sama, delta S adalah S produk dikurangi S reaksi. Jadi, S produknya adalah S, tadi apa ya? H2O, 3 buah ya, ditambah Iya, Pak. SAL, 2 buah, dikurangi SH2, 3 buah juga, dikurangi SAL2O3. Kita coba cek ya, 3, benar nggak 3? 3 SH2O ditambah 2 SAL dikurangi 3 SH2 dikurangi SAL23. Atau kalau mau dibuat kurung juga nggak masalah di sini. Ya. Oke, tinggal dimasukin 3 kali 188 ditambah 2 kali 28,3 dikurangi 3 kali 130 dikurangi 1 kali 51. Dapatnya adalah ini. Oke. Jadi bisa teman-teman coba bisa review sebentar. Ya. Oke. Nah, kita udah dapat delta H, udah dapat delta S. Berarti kita bisa nyari delta G. Nah, T-nya berapa? Karena dia standar, maka suhunya adalah suhu 298 Kelvin. Kalau mau lebih akurat 298,15. Kalau mau lebih akurat. Tapi kalau 298 doang juga nggak masalah. Ya. Sehingga kita masukin delta H-nya tadi plus 900 dikali 298, delta S-nya adalah, nah sekali lagi, satuan dari S itu adalah joule per mol. Ini harus ada molnya, joule per mol Kelvin atau joule per Kelvin, sedangkan satuan dari delta adalah kilojoule. Poin saya di sini, ini kilojoule, ini joule. Ya, harus dikonversi. Maka di sini dikalikan 1 kali 10 pangkat min 3. Biar dia menjadi kilojoule. Oke, selanjutnya pertanyaan. Dapatlah delta G-nya adalah plus 880 kilojoule. Berarti reaksi ini tidak spontan pada suhu standar, ya kan ya? Karena plus kan ya? Maka dia tidak spontan pada suhu standar. Atau dengan kata lain, dia tidak spontan pada suhu kamar. Berarti pada suhu kamar, reaksi tidak spontan. Oke, sama sih pertanyaan? Halo? Oke, waktu saya udah habis. Penutup terakhir. Kalau saya panaskan, reaksinya menjadi semakin spontan atau tidak? Itu aja pertanyaan saya. Delta H-nya positif, delta S-nya negatif, positif juga. Reaksi ini cenderung spontan pada suhu rendah atau suhu tinggi? Atau malah nggak spontan seterusnya? Suhu tinggi. Suhu tinggi ya? Tinggi. Karena kalau ini positif, semakin besar suhu, maka ini akan semakin Dominan. dominan kan? Maka reaksi ini kalau mau spontan harus dipanaskan. Nah, dari situ teman bisa tahu, oh, kalau saya mau mereduksi aluminium dengan gas hidrogen, maka saya harus panaskan pada suhu tinggi. Kalau teman-teman melakukan di suhu kamar sampai pemilu tahun 2050 juga nggak akan bereaksi. Ya, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas atau malu bertanya di forum, silakan bertanya langsung ke PM ke saya. Saya nggak masalah kalau nanya langsung atau naik di grup juga nggak masalah. Ya, jika namanya belum ada di learning, tolong ingatkan saya sekitar jam 6 waktu Indonesia, jam 6 sore waktu Indonesia. Kayak saya udah pulang di jam segitu. Seperti itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Nanti rekaman video akan saya usahakan saat malam ini dan saya beritahu linknya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.